Halo, ketemu lagi dengan kami di saluran Gibah, kebanggaan kami sendiri juga kalian. Siapa yang bangga? Lu doang kali yang bangga. Nah di episode kali ini kami akan menggibah satu film drama musikal garapan Skinny Indonesian 24. Iya, judulnya DPR Musikal. Ini premier tanggal 2 Mei ya. 2 Mei 2021. Iya. Sehari itu dia ditonton langsung sampai 1 juta lebih. Ini 22 hari ya dari ini baru 3 minggu dari dia diupload pertama itu sudah 6 juta. Hampir 6 juta. Iya, hampir 6 juta. Berarti setiap minggu 2 juta ya. Kira-kira 2 juta ditonton 2 juta orang. Termasuk aku yang nonton. Iya, aku juga. Kita. Iya, kan ya orang-orang kan gini, oh ini apa ya? Ini kayak angin segar bagi, wah ini ada yang baru, pembaruan. Iya. Nah, gitu. Tapi sebenarnya ini apa? Kalau menurutku ini bukan pembaruan, bukan hal baru. Gitu. Atau ini kita coba aku coba dulu biar berusaha seolah-olah berusaha memahami dia juga kan. Iya, ayo kita. Ya, aku coba dulu jelaskan apa yang aku tangkap dari DPR Musikal ini. Karya produced by Da Lopez Entertainment, Jovial Da Lopez ini. Iya, Jovial Da Lopez. Directed by Jovial Da Lopez. Menurutku DPR Musikal ini adalah sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota DPR muda. Dan kelihatannya anggota DPR muda ini baru pertama kali jadi anggota dewan. Namanya dalam DPR Musikal itu Mawar. Di situ diceritakan kalau si Mawar ini, Mbak Mawar ini punya pengalaman digusur keluarganya sewaktu dia masih kecil. Dan barangkali itu yang mau diceritakan oleh DPR Musikal, bahwa orang yang punya pengalaman digusur dalam hidupnya mungkin punya motivasi dalam politik. Dan itu kelihatan dari sepanjang video si Mawar ini memiliki semangat yang sangat besar untuk mengubah Indonesia melalui DPR Indonesia kan ya yang dibicarakan dalam video ini. Namun kelihatannya dia mentok karena di dalam DPR ternyata banyak sekali masalah. Misalnya para anggota dewan itu sudah terbiasa proyekan dan si Mawar kesusahan menggolkan RUU yang dia bawa-bawa dalam map itu, disebut RUU Flora, Agrikultur dan Kehutanan atau FAK. Karena untuk menggolkan sebuah RUU dibutuhkan suara dalam parlemen dan itu susah didapat karena partai-partai punya kepentingan-kepentingan sendiri. Aku menangkap itu dari DPR Musikal ini. Benar nggak kira-kira? Iya, aku juga nangkepnya itu ya sama kurang lebih seperti itu. Nah, terus dia ini sendiri kan si Mawar itu, bahkan ketua partai di dalam partainya dia, apa fraksi apa pokoknya yang lebih atas dari dia itu. Waktu itu kan dia dipanggil, itu meminta Mawar untuk udahlah kamu ikuti aja dulu, istilahnya begitulah, nggak usah ini terlalu pokoknya suruh ngikuti dulu cara mainnya orang-orang yang sudah lama ini. Mawarnya anak baru gitu. Nah, aku bisa putar untuk kita dengar petikan dari video ini sebagai cara untuk menunjukkan bagaimana sih masalah dikonstruksi dalam video. Kalau nggak salah tuh menit 14.25 aku coba putar ya. Semangatnya dia ya ini. Iya. Gerak cepat. Masalah ini sudah di depan mata. Masalah apa? Depan mata siapa? Di depan mata kita, Pak. Hilangnya hutan Papua, kebakaran hutan Kalimantan, dan perubahan iklim di negeri kita. Ini masalah besar, Pak. Masalah besar buat siapa? Ya, buat bangsa ini. Buat rakyat. Rakyat? Ya, itu tadi. Jadi
yang itu adalah dialog antara si Mawar dengan si ketua DPR. Ketua DPR. Ketua DPR. Itu iya. yang dari partainya dia kan. Partainya dia DPR. kebetulan. Iya. Dia bilang kalau mereka nggak dukung masih banyak partai lain kok Pak. Iya. Itu harapannya. Harapannya ke sana. Harapannya ke sana. Nah, aku di dalam video ini dia sebenarnya berbicara cukup real menurutku. Dia tunjukin real politik. Misalnya ada perempuan anggota DPR lagi ngopi itu ngomong serangan fajar kalau di pemilu, serangan fajarnya berapa? Yeah. Dan mereka bilang jauh lebih mahal harga segelas kopi daripada suara rakyat. Yeah. Dan aku pikir itu real kan? Yeah. Katakanlah segelas kopi kalau di Semarang misalnya 10.000, 15.000 atau Starbucks tuh berapa? 50.000. 50.000. Kalau nggak salah di serangan fajar tuh si perempuan itu ngomong 30.000 satu suara kan. Ada juga poin di mana mereka ngomong tentang demokrasi yang hanya terjadi waktu pemilu. Setelah pemilu tidak dikawal, begitu mereka bilang. Bagiku bagus-bagus saja nih video ini sebagai satu hiburan, pertunjukan tari, tarian di sana, lagu atau seni lah secara umum ya. Menarik. Orang-orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, enak dilihat. Lagu-lagunya juga menurutku enak didengar. Tapi ya itu pesannya tuh apa yang mau disampaikan itu apa, itu yang aku coba terus simak. Apa yang mau dia omongin itu apa itu. Aku bisa putar lagi dari menit 16:20 yang aku bilang tadi dalam bagaimana mereka kritik demokrasi misalnya. Sangat lucu, demokrasi hanya waktu pemilu, gak dikawal setelah itu. Ngapain bahas RUU? Ya itu, demokrasi hanya pada waktu pemilu katanya. Jadi dia udah tahu. Ya mereka udah tahu. Terus aku bisa tunjukin lagi satu bagian soal maksudku supaya kita coba memahami dia dulu video ini soal percakapan mereka soal RUU FAK yang diajukan Mawar tadi dengan anggota DPR lain, di mana mereka menginginkan ada pasal yang dihilangkan. Kita sangat peduli sama flora, agrikultur, dan kecantikan gitu. Kehutanan, Bu. Iya, itu maksudnya, saya bercanda, Mawar. RUU tuh bagus loh. Tapi ya, kamu tahu sendiri lah, kamu nggak bisa berdiri sendiri di sini. Kalau di sini kan kamu pasti butuh teman. Dan perlu banyak suara bagi RUU-mu itu untuk disahkan. Kita bisa saja mendukung rancangan undang-undang FAK kamu. Tapi ada beberapa pasal yang harus diperbaiki. Nggak banyak kok, cuma beberapa aja. Coba itu pasal apa ya? Yang perusahaan butuh izin dari warga setempat. Nah, aku kurang ngerti tuh. Jadi gini, Mawar. Kita kan DPR. Rakyat udah kasih amanat ke kita. Jadi perusahaan-perusahaan tuh nggak perlu urusan lagi sama rakyat. Langsung saja sama kita. Nggak ada ke rakyat, nggak ada. Aduh, kamu tuh pasti ngiranya kita bertiga nih kayak perusahaan banget. Enggak loh, Mawar, enggak. Kan kamu tahu lah, perusahaan-perusahaan ini yang ngasih banyak banget lapangan kerja ke rakyat. Jadi kalau kita dukung perusahaan-perusahaan ini, otomatis kita juga dukung rakyat. Nah itu. Itu menurutku salah satu bagian yang bagus dia mengkonstruksi percakapan yang dibayangkan dalam DPR ya. Dan aku bisa tunjukin satu bagian lagi soal itu tadi ya, kita sebut Mawar itu ditampilkan sebagai orang dengan idealisme yang tinggi. Dia punya pengalaman traumatis barangkali digusur di waktu kecil. Ini aku coba putar sekitar menjelang menit 30. Yaudah. Kamu revisi pasal-pasal yang tadi ya? Oh, tentu tidak. Ku
takkan selesai. Nah itu sengaja agak panjang dibuat supaya konstruksinya agak jelas. Tujuannya yaitu supaya kita paham atau kita coba pahami sebenarnya dia ini apa yang mau disampaikan. Iya itu. Dan itu secara lebih eksplisit sebenarnya ada di bagian akhir, kalau nggak salah menit 33 itu tertulis di bagian akhir itu soal apa yang mau dia sampaikan. Dia ditulis di situ tentu saja adalah pesan yang ingin disampaikan pembuatnya, iya kan? Iya. Karena dia secara tertulis ada di dalam video itu. Aku coba cari ya. Menit 33:26. Nah, dia bilang dalam tanda petik, mawar hanyalah karakter fiktif. Dia akan menjadi nyata jika kamu cukup berani untuk menjadinya. Jadi kita dimotivasi atau ya mungkin aku bisa bilang diprovokasi kita untuk kayak mawar. Menjadi mawar. Iya, menjadi berani kayak mawar. Itu provokasi yang dicoba dilempar oleh si DPR musikal ini. Dan kemudian selain itu dia sampaikan juga satu poin soal DPR. Dengan kekuasaan yang besar, ada pula tanggung jawab yang besar. DPR adalah pilihan rakyat, maka pilihlah yang benar. Hidup Indonesia itu. Nah, jadi kita dimotivasi atau diprovokasi untuk jadi seperti mawar dan memilih yang benar. Itu rekomendasinya kan. Aku pikir itu kita bisa sebut barangkali agak sedikit esensialis sebagai inti pesan yang mau dia sampaikan kan. Pesan dia, jadi dia film yang kurang lebih setengah jam itu di situ dia pesannya tuh dia tegaskan di akhir itu lewat tulisan itu. Iya, secara eksplisit ditulis kan. Dan tulisan penutup itu. Kalau yang lain-lain itu dalam bentuk lagu, dialog, ini ditulis eksplisit. Dan kita dianjurkan untuk memilih manusia setengah dewa atau perwakilan yang benar. Tapi apa benar ada pilihan yang benar dalam pemilu di Indonesia sekarang ini? Itu kan masalahnya. Mereka kan sudah sampaikan realita politiknya, sistemnya itu mereka sampaikan. Serangan pajak, segelas kopi lebih mahal dari suara rakyat, dan demokrasi cuma berlangsung pada saat pemilu. Dan kita sering nonton bagaimana orang harus mengeluarkan banyak uang baik untuk jadi anggota DPR maupun jadi bupati, wali kota atau gubernur. Itu katanya biayanya mahal. Dari sistem seperti itu, menurut kalian masuk akal gak ada pilihan yang benar dalam sistem itu? Ya, setelah nonton setengah jam ini kayak ya sama aja gitu loh maksudku. Nah, mawar itu kan sebenarnya mentok, tapi kita diprovokasi untuk, kita dimotivasi untuk menjadi berani seperti mawar, atau paling tidak memilih yang berani atau mungkin benar ya bahasa dia seperti mawar. Dan kalau sistemnya aja sudah seperti ini, maksudku gitu. Emang bisa kita tahu mana yang benar? Maksudku partai itu besar sekali untuk iya kan, partai itu gede banget, untuk punya kekuasaan yang gede banget untuk mengatur-ngatur kita itu milih yang mana, bahkan itu kan itu kita nggak memang tahu kita ya, calon-calon yang benar seperti mawar itu yang mana gitu kan, memangnya tahu itu aja sih aku. Atau bisa nggak orang seperti mawar bertahan dalam sistem ini? Untuk masuk ke situ aja ongkosnya gede kan? Ongkosnya gede, masuk ke DPR aja ongkosnya gede. Tapi sebelum masuk mendalam ke sistem itu, kita buka lagi film ini supaya coba kita, kalau nggak salah ada itu ongkos yang gede itu di habis mawar ada atau apa dulu ada. Jadi si pemeran cowoknya itu ngobrol sama orang partainya dia, kayak aku tuh ngasih apa, bisa jadiin kamu jadi anggota dewan tuh bukan murah loh, nggak murah loh. Ada di dalam. Ada di akhir dia kayak nutup terus kasih kayak ekstra gitu.
berarti benar-benar dia tangkap kan, agak real. Iya, sebenarnya dia paham. Paham kondisi itu. Iya, dia paham. Mereka ngerti banget. Iya, ngerti banget dia kondisi politik. Tapi yang coba kita sampaikan kan, kok tidak berpikir sistem, berpikir bahwa orang baik dalam sistem yang jelek itu akan bisa menjadi baik. Gitu. Iya. Dia tidak bayangin bagaimana orang-orang terjebak dalam sistem yang jelek. Iya. Nah, tapi sebelum ke sana sistem itu aku pingin ini lagi buka material-material dalam film ini sehingga menyebabkan mereka tidak sensitif melihat sistem. Menurutku analisis mereka yang bisa aku tunjukin nanti dalam film ini soal kehutanan misalnya, itu memang tidak kena. Misalnya aku putar ya, menit ke-6 dia bilang, ya ampun Pak, saya kira ini adalah masalah genting yang harus kita selesaikan secepatnya. Saya yakin dengan adanya RUU FAK ini kita dapat melindungi sumber daya alam kita yang terus dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan. Dengan adanya RUU ini kita bisa membantu rakyat kita sendiri dan masa depan bangsa. Melindungi. Nah itu dia bilang, si Mawar bilang sumber daya alam kita terus dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan. Saya pikir ini ada masalah di sini. Karena perusahaan di sini maksud dia kalau yang saya tangkap adalah non-negara, swasta bahasa sehari-harinya itu. Tapi apa benar yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti hutan atau tanah itu adalah perusahaan-perusahaan? Saya bisa tunjukkan secara kronologis justru negara yang banyak merampas tanah rakyat. Ya, dan itu berbeda kan antara negara dan negara. Ini dua entitas politik, ekonomi politik yang berbeda. Misalnya poin pertama, perampasan hutan di Jawa itu mulai sejak abad ke-17 ketika VOC masuk ke jantung Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan mereka berhasil membangun kesepakatan dengan sultan-sultan di Jawa untuk saya sebut aja apropriasi kayu atau mengambil kayu. Kayunya diambil, orang Jawanya dijadikan buruh, dan ternak-ternaknya dijadikan sebagai alat angkut kayu. Setelah itu fase berikutnya adalah abad ke-19, 1865, setelah VOC bertransformasi menjadi negara Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda mengeluarkan satu yang disebut Indisch Stadsblad nomor 96. Itu adalah satu peraturan yang mengatur dalam tanda petik perampasan hutan oleh negara Hindia Belanda serta hak negara untuk mengeluarkan konsesi hutan atau kayu. Jadi negara yang mengeluarkan konsesi. Kemudian tahun 1879 negara Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang di dalamnya ada satu yang disebut Domain Verklaring atau Domain Declaration, terutama di Jawa dan Madura, yang isinya adalah bahwa semua lahan yang tidak punya hak eigendom atau lahan milik private adalah tanah negara. Berarti negara mengklaim tanah-tanah yang tidak punya klaim eigendom. Nah, Undang-Undang Agraria 879 juga membawa peraturan tentang konsesi yang disebut ERFA, yang intinya itu adalah memberikan konsesi penguasaan tanah atau hutan kepada non-negara sampai 75 tahun. Bahkan bisa diperpanjang. Setelah Indonesia merdeka, klaim domain verklaring tadi diwariskan kepada negara Indonesia merdeka. Di Jawa dan Madura terutama diserahkan untuk dikelola oleh perhutani. Dan perusahaan ini mengontrol sekitar 2,5 juta hektar lahan di Jawa dan Madura, di mana di dalamnya atau di sekitarnya ada sekitar 6.000-an desa. Desa-desa ini adalah desa-desa miskin karena sebagian wilayahnya sudah diklaim oleh perhutani atau negara. Tidak sampai di situ, Undang-Undang Kehutanan tahun 1967 menurutku memperpanjang domain verklaring tadi, sehingga sekarang ini sekitar 63% tanah di Indonesia itu dikuasai negara. Undang-Undang Kehutanan nomor 5 1967 juga memberikan hak kepada negara untuk mengeluarkan HPH atau hak penguasaan hutan.
Jadi antara 1967 sampai 1989 sekitar 50 juta hektar hutan menjadi area konsesi yang oleh aktivis lingkungan banyak disebut sebagai pembalakan haram. Dan ini salah satu penyebab bencana asap di Kalimantan yang disinggung juga oleh semalam di dalam video itu kan, ada kebakaran hutan Kalimantan. Ya karena lahan gambutnya rusak. Jadi waktu orang membalak kayu, mereka bikin kanal-kanal di mana mereka mengangkut kayu-kayu itu supaya dilewati air atau ditarik pakai barangkali kapal. Tapi kanal-kanal itu dibuat, dia juga membuat lahan-lahan gambut kering. Lahan gambut itu kadang-kadang punya ketebalan sampai 10 meter, jadi airnya mengalir ke kanal sehingga dia kering. Dan begitu musim kemarau, dia bersentuhan dengan oksigen, dia mudah terbakar. Dan karena itu kadang-kadang apinya ada di bawah tanah, jadi susah dipadamkan sampai sekarang. Nah itu semua bentuk-bentuk konsesi yang diberikan oleh negara, konsesi tanah dalam skala besar, dan itu nggak selesai di sektor hutan seperti itu, tapi juga di tambang, pembangunan bendungan, Kedung Ombo misalnya, atau sekarang Wadas yang lagi hangat ini kan, tambang Wadas kan untuk tambang batu Wadas itu kan untuk bangun bendungan kan, infrastruktur jalan tol, bandara, Meikarta dulu, kemudian bandara Jogja itu kan menggusur orang. Ini siapa? Negara kan? Negara kan memberikan konsesi-konsesi tanah. Juga taman-taman nasional yang melarang orang masuk ke dalamnya atas nama konservasi. Dan kalau kita lihat data konflik-konflik agraria yang dikeluarkan lembaga seperti KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria itu, biasanya itulah konflik karena alokasi tanah ukuran besar melalui konsesi yang diberikan oleh negara, dan itu adalah merampas atau menyingkirkan rakyat untuk mengakses tanah atau hutan. Jadi aktornya di situ, dari kronologi itu jelas terlihat pemberi konsesi tanah besar adalah negara. Sementara yang dibincang oleh Mawar dan teman-teman itu perusahaan non negara. Dan kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu menumpangkan kepentingannya dalam kekuasaan negara. Itu maksudku material yang membuat mereka tidak bisa melihat bahwa ada masalah dalam bagaimana negara dikelola. Seolah-olah tidak ada campur tangan negara ataupun lembaga-lembaga di dalamnya itu yang turut menyingkirkan warga atau rakyat yang dibilang Mawar tadi. Seolah negara tidak ada campur tangannya ke situ, padahal negara ada, seolah ini swasta saja, perusahaan saja, padahal negara ada di situ, memberikan konsesi. Nah ini terjadi menurutku ya itu tadi karena sistemnya aja begitu gitu. Apa ya, misalnya untuk memilih maaf ya, ada suara. Untuk memilih apa? Maaf, ada suara-suara. Kenceng misalnya untuk apa, menggolkan sebuah undang-undang yang itu sebenarnya kan orang bikin undang-undang kan, kalau kita dulu diajarin di ini kan mekanisme pembuatan undang-undang, menyerap dulu aspirasi dalam proses apa sih reses. Reses itu kan. Itu anggota DPR menyerap aspirasi rakyat, kemudian mereka menggodoknya menjadi semacam rancangan untuk kemudian dibahas, kemudian menjadi undang-undang. Nah, beneran nggak sih itu? Maksudnya sistemnya aja begitu. Bisa nggak suara rakyat itu dibawa oleh mereka, sementara mereka ini ditumpangi oleh yang pemegang konsesi tadi. Yang itu diberikan oleh negara gitu loh. Di mana suaraku sebagai rakyat ini? Di mana gitu? Dalam proses, dalam mekanisme yang panjang itu tadi, reses DPR, suaraku ini rontok di mana sih sebenarnya gitu? Maksudnya aku misalnya masyarakat desa hutan, aku ini warga desa hutan yang mau ngambil kayu bakar aja, aku nggak boleh. Aku diancam, nggak boleh aku ngambil. Sampingku hutan, tapi aku nggak boleh ngambil kayu di situ buat masak aja, nggak boleh. Aku bilang sama anggota DPR yang
dalam masa reses tadi, aku itu nggak bisa masak, aku itu butuh bahan bakar, aku ya tolong, aku cuma mau ngambil itu loh, kamu kan udah punya bertani, aku mau tolong lah ranting apalah kasihkan aku buat masak, itu kan suaraku, tapi aku rontok di mana itu suaraku ini tadi? Ya, di lobby tadi. Iya kan, karena apa? Partai. Iya, partainya terlalu besar kekuasaannya, dia bisa ngatur. Ini suara ini nggak penting, suara ini. Iya. Dan kita celakanya, misalnya aku memilih orang yang aku percaya untuk membawa suaraku, bapak ini aku pilih karena dia akan mewakiliku. Iya. Celakanya aku nggak bisa recall bapak ini untuk dia nggak bawa suaraku nih, tak pecat deh. Aku kan nggak bisa begitu. Iya. Kamu misalnya tak pilih, aku nggak bisa mencat, tapi aku nggak bisa mencat kamu sebagai anggota dewan. Aku rakyat. Harusnya aku bisa. Harus 5 tahun lagi, pemilu 5 tahun lagi. Harus 5 tahun lagi, dan itu akan digantikan oleh kira-kira orang-orang yang sama. Itu. Nah, menurutku film ini itu drama ini DPR musikal ini mungkin dia mau menyuguhkan bahwa ada orang-orang yang nggak sama loh yang bisa kamu pilih gitu. Iya. Tapi tetap aja di bawah partai. Iya. Bisa nggak itu sih Mbak Mawar ini? Itu masalah juga sih itu ya. Ya, itu maksudku, dia imajinasinya tentang model demokrasi itu agak miskin itu. Jadi dia bayangin demokrasi yang ada sekarang ini adalah satu-satunya model demokrasi. Dia nggak lihat poinmu tadi, kritikmu soal merecall misalnya, kita sebagai pemilih bisa merecall anggota DPR. Hak itu bisa disediakan dalam satu mekanisme demokrasi tertentu. Atau misalnya kewenangan di anggota-anggota DPR atau perwakilan itu bisa dikurangi. Mereka cuma menjadi fungsi administratif aja, nggak strategis sekarang. Ada banyak model yang bisa dipakai. Katakanlah demokrasi model yang sekarang adalah demokrasi perwakilan, dengan berbagai spektrum bisa diarahkan ke demokrasi langsung, di mana misalnya ada hak recall, ada hak yang cuma hak administratif di perwakilan, bukan hak menentukan keputusan strategis. Hak strategis menentukan keputusan strategis tetap ada di rakyat melalui pengambilan suara setiap sebulan soal isu-isu penting misalnya. Jadi jelas kita punya saluran. Nah, tapi karena dia membayangkan demokrasi yang ada sekarang ini adalah satu-satunya model demokrasi, jadi diskusi soal sistem demokrasi nggak sampai. Kita malah disuruh atau dimotivasi atau diprovokasi milih yang benar. Ya bagaimana kita seolah-olah milih, seolah-olah ada pilihan, tapi sebenarnya ruang untuk memilih itu dibatasi kan, seolah-olah bebas gitu. Kamu bisa milih partai A, B, C sampai Z. Tapi partai-partai ini kan suatu pilihan yang dibatasi dalam sebuah sistem, seolah-olah bebas memilih, tapi bebas memilih dalam pilihan yang disediakan gitu. Ya, pilihannya udah disediakan. Gue milih, tapi misalnya gini, kamu tak suruh makan, silakan bebas makan, tapi onoe gur menunya ini sudah ini mentok, kamu nggak boleh beli di luar misalnya. Ya, itu tadi bener imajinasinya miskin dia. Hanya terutama saya pengen beli di luar. Iya, misalnya, aku pengen nasi padang. Nah. Aku nggak pengen sambal ini. Kan, nah itu sebenarnya gimana ini ya, maksudnya mungkin aku melihatnya memang mereka belum mempunyai imajinasi yang misalnya beli di luaran tadi, masih yang di meja makan itu, imajinasinya masih sampai di situ, bahwa demokrasi itu adalah yang begini ini. Artinya apa? Ya, demokrasi perwakilan ini adalah demokrasi itu. Ini adalah satu-satunya. Padahal ada cara lain. Ada cara lain yang memasukkan hakku untuk merecall tadi. Ada cara lain pokoknya. Tinggal kita bangun aja kan. Tinggal membangun. Jadi ada cara lain supaya bapak yang aku pilih atau ibu yang aku pilih tadi hanya akan berfungsi sebagai pengantar suaraku saja.
dia tidak akan memutuskan. Yang memutuskan aku gitu, aku sebagai warga, tentunya aku dan bersama tetangga-tetanggaku sebagai warga kan gitu. Iya, itulah. Kau masalahmu apa dengan video ini? Kalau aku sih setelah dengar percakapan kalian berdua, jadi punya perumpamaan sendiri bahwa Mawar ini tokoh yang mencerminkan kita semuanya ya. Bingung, nggak punya kekuatan sama sekali gitu. Aku masalahnya di filmnya sendiri sih, kenapa tokohnya disebut sebagai Mawar? Karena itu agak aneh buatku, karena apa ya, imajinasinya adalah kan kita disuruh jadi mawar, tapi kok kita disuruh powerless juga. Karena kebiasaannya kan mawar biasanya digunain buat nama-nama korban yang gitu. Ya, masuk itu. Ya, korban perempuan biasanya dalam biasanya mengalami kekerasan ya. Sering ditulis sebagai sebut saja mawar. Kayaknya ini mawar ini simbol yang tertindas, lemah nggak punya power, kan. Iya, masalahku di situ. Tapi ini kenapa sih pakai mawar? Kenapa nggak Gal Gadot? Kenapa nggak Gal Gadot? Iya, kenapa namanya Mawar ya? Iya, masuk itu. Kenapa namanya Mawar? Itu dia bermasalah di situ. Ya. Kenapa nggak Wati? Aku nggak tahu, itu pertanyaan buat mereka dari kita mungkin. Iya. Kenapa Mawar? Kenapa Mawar ini, Mas Andovi? Halo. Tapi film kalian bagus loh. Iya, itu tadi jelas, film itu jelas. Artinya kenapa aku juga nangkepnya, kenapa film ini banyak ditonton? Itu karena memang pesannya memang jelas dan mungkin segar ya. Setelah kita ditonton, dikasih tontonan yang begini begitu, ini mungkin segar film ini. Makanya dia banyak banget ditonton. Hampir 6 juta orang. Menangkap realitas, dikemas dengan baik. Iya. Lagu, tari sebagai karya seni dan lain-lain tadi. Bener kata ini tadi, ibu ini. Iya, bagus. Bahwa begini, Mawar itu adalah kita, nggak punya suara ini, ya kan? Iya. Itu kan cara dia nangkap, cara drama ini menangkap kenyataan. Kondisinya hari ini adalah begitu, bahwa untuk menyampaikan satu suara saja itu butuh, ya itu tadi, menembus banyak. Dan aku nggak yakin kalau dia mampu dengan sistem ini. Aku nggak yakin Mawar itu mampu berhasil menembus semuanya ini dengan sistem yang sekarang. Menggolkan RUU FAK itu ya.